Selamat pagi semua teman-teman. Kita bertemu lagi dalam perkuliahan mata kuliah kewirausahaan dalam bidang komunikasi. Kali ini mungkin pertemuan kesekian kalinya. Dan saya harap semua teman-teman dalam kondisi sehat dan terus bahagia. Apakah ada yang sudah membaca RPS, Rencana Pembelajaran Studi, dan juga bahan ajar? Sebaiknya kalian sebelum memulai perkuliahan, ada baiknya kalian membaca terlebih dahulu supaya tahu apa yang akan kita pelajari di setiap sesinya. Kalau belum, mari kita membaca sama-sama. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat? Sehat, Ibu. Sehat, Bu. Sehat, Aman, Bu. Bu. Sehat, Bu. Baik. Sehat, Ibu. Senang saya dengarnya. Oke, ada yang sudah membaca RPS belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Mana kalian? Yuk, gimana sih cara lihat RPS-nya? Lupa. Coba ya, kita lihat ya. Nih, jadi kalau misalnya RPS itu, kalian masuk aja ke Lintar Untar, untuk kemudian kamu masuk ke bagian lintar sini, teman-teman. Ya, lintar itu kan satu mekanisme penyimpanan atau penghubung antara dosen, mahasiswa, karyawan, dan juga orang tua kalian sebetulnya. Jangan lupa tadi dilihat kalian masukkan password dan juga pilih. Nih, di sini kalian pintar sebagai dosen, sebagai mahasiswa. RPS-nya di sini ya, teman-teman ya. Ya, silahkan dilihat. Nah, di sini ada program studi yang mana aja yang bisa kalian pilih. Ini semua yang dari ilmu komunikasi ada di sini. Jangan lupa pilih mata kuliah kita, ya. Kewirausahaan dalam komunikasi. Untuk bahan ajarnya, ini karena ini saya ambil adalah lintar untuk dosen, jadi saya ada di sini. Tapi nanti kalau untuk kalian, mungkin beda lagi. Nah, di sini adalah pilihan mata kuliahnya. Silahkan dicari, ini ada 17 mata kuliah. Paham ya, teman-teman ya? Oke. Paham, Bu. Siap. Oke, selanjutnya saya ingin sharing soal materi kita. Nah, oke, selanjutnya tadi kalian sudah melihat isinya lintar, jadi sekarang kalian tolong melihat soal RPS-nya, jangan lupa ya. Saya coba share tentang RPS kita ya teman-teman ya. Mungkin kalian sudah baca, tapi nanti silahkan dibaca lagi. Ini sedikit tentang gambaran mengenai mata kuliah kita. Nah, ini mata kuliah kita. Jadi saya coba cepat aja, nanti kalian silahkan baca sendiri. RPS yaitu rencana pembelajaran semester, di mana kita akan belajar mengenai hal-hal yang berbau wira swasta atau wirausaha. Di sini nanti mata kuliah ini ada tugas, bobotnya 40%, UTS 25%, UAS 35%. Tugasnya jangan lupa ada individu dan juga kelompok ya teman-teman. Gampang kalau tugasnya, yang jelas ada tugas sebelum UTS dan setelah UAS. Setelah UTS. Ada yang berkelompok, ada yang individu tadi ya sudah kita jelaskan. Ini adalah sedikit gambaran apa saja yang akan kita pelajari di mata kuliah ini sebetulnya. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan pertama ya. Nah, kemudian yang berikutnya materi. Kita masuk ke dalam materi kita ya. Mungkin nanti materi ini bisa mendapatkan kan di lintar, silahkan dibaca-baca. Jadi sebelum kelas kita sudah sama-sama. Nah, materi kali ini kita akan bicara mengenai karakter wirausaha ya, di mana teman-teman semua itu akan apa ya istilahnya ya, akan belajar mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang dibutuhkan oleh seorang untuk menjadi seorang wirausaha yang berhasil. Kalian gampang yakin harus sukses semua. Ini kalian kenal pasti, Ibu Menteri Keuangan. Ini Ibu Risma yang sekarang Menteri Sosial. Ini Bapak Menteri Pendidikan. Nah, ini adalah pendiri Snapchat sebetulnya. Nah, kenapa? Apa yang membuat mereka berhasil sebetulnya? Membuat mereka berhasil
itu adalah mereka punya karakter. Apakah tidak diciptakan oleh seorang wirausaha? Disebutkan bahwa entrepreneur dapat diciptakan karena entrepreneurship dapat diajarkan, gitu, meski tidak menjamin keberhasilan 100%. Nah, lalu di dalamnya banyak sekali yang kita sering mendengar mengenai mitos-mitos soal wirausaha, gitu ya. Nah, mitos mengenai wirausaha ini itu entrepreneur adalah pelaku, bukan pemikir. Entrepreneur adalah penemu. Entrepreneur adalah korban PHK. Jadi orang-orang yang jadi wirausaha itu biasanya orang-orang yang udah kepepet. Itu mitos yang ada dalam tiap ini kita, apa namanya, pemikiran kita. Kemudian entrepreneur harus cocok dengan profil seorang wirausaha. Lagi membutuhkan uang, membutuhkan keberuntungan, menekankan pada perencanaan, jadi sukses dan harus melalui kegagalan. Entrepreneur adalah pengambil keputusan ekstrim. Masalahnya, iya nggak sih seperti itu? Nanti kita lihat dalam diskusi ya. Nah, kita melihat karakteristik entrepreneur seperti apa sih? Jadi yang pertama totalitas tinggi, kemudian dorongan kuat untuk berprestasi, berorientasi pada tujuan dan kesempatan. Makanya orang bilang seorang wirausaha itu pintar mencari kesempatan, pintar mencari peluang. Nah, ini tujuannya. Kemudian inisiatif dan tanggung jawab, mengambil keputusan yang konsisten, mencari umpan balik, dan sebagainya. Toleransi, energi tinggi, kreatif, inovatif, dan sebagainya. Jadi teman-teman, menjadi entrepreneur itu nggak gampang sebetulnya, tetapi kita harus tahu karakter diri kita yang seperti apa. Nah, keuntungan dan kerugian menjadi entrepreneur. Ada keuntungannya. Yang pertama, dia bisa menentukan nasibnya sendiri. Kemudian, dia bisa melakukan perubahan. Makanya banyak orang yang lebih memilih menjadi entrepreneur. Kenapa? Karena dia merasa bebas hidupnya, tidak terkungkung, tidak terikat, sehingga dia merasa enjoy the life gitu ya. Tapi kerugiannya, ketidakpastian pendapatan, resiko kehilangan investasi, kerja keras, tingkat stres tinggi, apalagi zaman sekarang atau zaman ketika masa pandemi gitu ya, di mana banyak sekali tekanan ekonomi sehingga orang-orang merasa tidak bisa kalau misalnya dia harus menghidupi banyak karyawan. Karena itu banyak terjadi PHK dan sebagainya. Karena kita tidak bisa melupakan hal itu gitu loh. Mau nggak mau itu harus terjadi. Nah, ada beberapa orang yang bilang, kapan sih bertanya, kapan waktu yang tepat menjadi entrepreneur? Ada yang bilang ketika mendapat PHK atau kehilangan pekerjaan, atau ketika mendapat warisan atau karena gaya hidup seseorang. Tapi masalahnya tidak semua ini benar, tapi tidak semuanya juga salah, teman-teman. Artinya, apakah seorang wirausaha itu harus orang yang kehilangan pekerjaan? Belum tentu. Apakah karena dia mendapat warisan jadi dapat menjadi wirausaha? Belum tentu juga. Artinya wirausaha itu bisa bakat dari lahir gitu ya, asal dilatih, asal dipertajam sehingga insting bisnisnya itu semakin tajam. Nah, tips memilih bentuk kepemilikan bisnis. Ketika kalian sudah punya uang, sudah punya anak buah, sudah punya kesempatan, kalian kemudian memperhitungkan bisnis seperti apa yang harus saya lakukan. Bukan cuma jenis bisnis apa, jualan apa, tapi juga jenis bisnisnya seperti apa. Apakah franchise, apakah sharing bersama gitu kan, sharing modal, apakah ya dia pemilik tunggal gitu. Banyak sekali hal yang harus diperhatikan, yaitu pertamanya pajak. Karena pajak di Indonesia itu amat sangat tinggi, teman-teman. Kemudian kemampuan menyelesaikan kewajiban, kebutuhan modalnya dari awal dan hingga akhir, pengendalian, manajerial, tujuan bisnis, dan rencana suksesi manajemen serta biaya pembentukannya. Nah, sepertinya itu materi dari saya. Mungkin nggak banyak ya, tetapi kita bisa perbanyak dengan interaksi bersama, teman-teman. Kita bisa diskusi, kita bisa saling bertanya, saling memberikan jawaban, dan juga bisa menjadikan atau memberikan insight kepada teman-teman lainnya. Nah, ini pertanyaan dari saya nih, tapi nanti silahkan teman-teman yang mau bertanya, sekalian kita buka sesi tanya jawab. Jelaskan bagaimana kebutuhan modal mampu mempengaruhi bentuk kepemilikan bisnis yang akan dipilih oleh seorang wirausaha. Ini mungkin kita melaksanakan problem based learning ya dengan diskusi ini, karena saya berusaha bertanya dengan menggali apa yang menjadi jawaban teman-teman semua. Oke, silakan. Siapa yang mau menjawab diskusi ini? Boleh. Silakan. Siapa? Udah kuliah? Gak usah saya tunjuk.
Winnie mungkin, Vicky mungkin, Fajar, atau yang lain? Silahkan. Yuk, bagaimana sih kebutuhan modal kita itu mampu mempengaruhi bentuk kepemilikan bisnis yang seperti apa? Kayak tadi saya jelaskan. Mau franchise, franchise itu artinya sudah pasti aman dalam tanda kutip ya. Artinya setengah bisnis kalian itu sudah dihandle sama master franchise-nya. Kayak KFC, kayak Kopi Kenangan, gitu kan. Kayak apa tadi, Kopi Janji Jiwa, dan sebagainya. Artinya walaupun kalian itu nggak punya, belum pernah punya pengalaman di bidang bisnis gitu ya, tetapi karena kalian sudah menjadi bagian dari sebuah sistem bisnis, KFC misalnya, jadi kalian cukup relatif aman. Tugas kalian adalah mengejar target itu tadi. Nah, itu kalau franchise. Tapi kalau kepemilikan tunggal, kalian itu bikin brand sendiri. Misalnya, Bram mau bikin Capime misalnya, model-model kayak Capime. Nah, itu artinya Bram mengembangkan sendiri, idenya dari dia, mencari resepnya dari dia sendiri, kemudian mencari SDM-nya juga dia yang training sendiri, dia latih sendiri. Atau mungkin sharing bersama. Jadi artinya misalnya teman-teman di depan saya ini ada yang habis kuliah ini ternyata teman tongkrongan, ketika lulus kita bikin bisnis yuk bareng-bareng. Nah akhirnya kemudian menjadi sebuah bisnis, satu bisnis tapi dikelola oleh bersama. Misalnya yang satu bidang marketingnya, yang satu bidang produksinya, atau apapun saya nggak tahu. Ayo silahkan siapa yang punya pendapat atau mungkin pengalaman atau mungkin ide atau mungkin apapun. Saya mau menjawab Bu, saya Bram. Silahkan Bram. Yuk kita dengarkan bareng-bareng teman-teman. Dari diskusi yang ada di sini, jelaskan bagaimana kebutuhan modal mempengaruhi bentuk kepemilikan bisnis yang akan dipilih wirausaha. Menurut saya benar, karena kebetulan saya tahun lalu itu buka tempat kopi, tapi karena kekurangan modal, jadi saya masuk ke gang yang mungkin rada di dalam, Bu. Sedangkan kalau yang rada di luar kan mahal, dan itu karena biaya modalnya, Bu. Oke, berarti kamu itu bikin bisnis sendiri ya, Bram ya? Kebetulan bertiga, Bu, sama teman saya. Ya, artinya bukan franchise, bukan merek lain, tapi benar-benar create dari awal ya? Sendiri, ya dari awal. Betul, itu salah satu contohnya ya teman-teman ya. Jadi bagaimana Bram itu berusaha melihat situasi yang ada. Oh ya, ini bikin kedai kopi lagi rame nih, bikin yuk. Tapi kemudian dia melihat modal saya sekian nih, sudah disetor oleh 3 orang. Artinya apa yang bisa saya lakukan? Oh iya, oke. Saya berarti lebih baik pilih di gang daripada di jalan besar. Nah ini artinya kebutuhan modal itu mempengaruhi bentuk apa namanya entitas bisnisnya. Dia nggak mungkin bikin kedai di pinggir jalan, apalagi bikin kayak Starbucks gitu kan. Dia lebih pilih yang kecil-kecil tapi di laku karena dekat dengan konsumennya. Oke, yang lain mungkin ada yang lain yang mau memberikan tanggapannya? Bu Fajar, Bu. Oh iya, silakan Fajar. Kalau memang ini ya Bu, menanggapi dari pernyataan Bram dan pernyataan Ibu, ketika kita bicara modal itu mempengaruhi sebuah bisnis, kita kalau Fajar sendiri mau bertanya, karakter atau kepribadian seorang pebisnis itu seberapa pentingnya sih Bu dalam membangun sebuah usaha? Misalkan ya tadi yang Bram sampaikan begitu Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Fajar. Ini pertanyaannya pengembangan dari yang diskusi kita nih teman-teman. Sebenarnya tadi pertanyaan utamanya adalah karakter apa sih yang penting dimiliki oleh seorang pewirausaha gitu ya. Nah, memang tidak ada rumus bakunya. Harus seperti ini, harus seperti itu, enggak. Hanya saja masalahnya kita harus melihat bagaimana karakter seseorang itu berpengaruh terhadap semua yang dia lakukan. Kenapa? Karena pola pikir dia, karena sifat dia, karakter dia itu sangat berpengaruh kepada keputusan yang dia ambil. Sebenarnya tidak mesti melulu untuk seorang wirausaha, tapi bisa juga untuk kegiatan yang lain. Nah, dalam kaitannya dengan kegiatan bisnis, itu kalau misalnya seseorang terbiasa berpikir taktis, ya kan, berpikir cepat, mengambil keputusan gitu kan, dan instingnya itu bagus ketika melihat sebuah peluang, nah itu sangat baik ketika kalau misalnya dia terjun sebagai wirausaha. Tapi kalau misalnya dia orangnya yang cukup apa ya, lebay atau lemot gitu ya, agak lama mikirnya,
kemudian gampang dipengaruhi, ya tentu saja itu juga akan berpengaruh kepada bisnis yang dia jalankan, gitu teman-teman. Jadi ada baiknya karakter itu memang tidak saklek mempengaruhi bisnis, tetapi dia menentukan keberhasilan bisnis itu sendiri. Itu ya Fajar ya, bisa ditangkap ya maksud saya ya. Bisa Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, ada yang lain mau memberikan pendapat mungkin? Atau dari materi kita mungkin, kira-kira mungkin ada yang ingin ditanyakan? Bu, Ricci mau nanya, Bu. Oke, silakan. Kita kan sebagai mahasiswa yang punya keterbatasan modal dan lain-lainnya, Ibu. Menurut Ibu sendiri tuh peluang usaha apa aja sih yang cocok buat mahasiswa, Bu? Oke. Ini kalian tuh kan mahasiswa tapi sebentar lagi jadi alumni gitu kan, lulusan. Duitnya gede nanti kalau misalnya kerja di satu perusahaan. Atau mungkin orang tua kalian punya investasi apa gitu kan, bisa dikembangkan. Enggak. Tapi intinya gini teman-teman. Kalau misalnya kalian mahasiswa, beda dengan orang yang sudah lulus kan, sudah bekerja. Artinya mereka punya keuangan sendiri, sumber pemasukan sendiri. Sedangkan kalian mungkin masih tergantung pada orang tua. Nah, jadi kalian harus memilih sebuah bisnis yang kira-kira tidak banyak makan modal, kemudian bisa dikerjakan ketika kalian nyambi gitu ya kuliah. Terus juga kalian juga bisa melakukan atau yang membuat kalian enjoy melakukannya. Misalnya apa? Saat ini banyak sekali ya kalau kita lihat kayak tadi dikatakan Bram kedai kopi gitu kan. Kan bisa sambil nongkrong di situ, bisa juga belajar bikin kopi, dan juga bisa teman-teman bisa nongkrong di situ juga. Atau yang lain apa? Saya nggak tahu. Co-working gitu kan. Sekarang itu kan sangat marak ya. Jadi kalau misalnya kalian berjauhan gitu kan, lalu gimana caranya ngumpul satu tempat yang di tengah-tengah? Oke, kita bikin co-working. Atau mungkin di masa pandemi seperti sekarang, banyak kegiatan online. Kalian mungkin bisa bikin semacam kayak konsultan jasa, bikin acara di Zoom misalnya, acara online. Jadi kalian menyediakan kan kayak IO-nya, tapi IO untuk kegiatan di webinar atau yang berbasiskan internet ini. Jadi banyak sekali kegiatan yang bisa kamu lakukan sebagai mahasiswa, terutama di tengah masa pandemi seperti sekarang. Tinggal bagaimana kalau kita mau menjadi wirausaha harus berpikir kreatif. Apa nih peluang apa nih yang bisa kita ambil? Gitu ya Ricci ya. Saya tunggu nanti kabar gembiranya, launching tempat usahanya, jangan lupa ya. Iya, Bu. Terima Oke, kasih. yang lain? Siap. Ada yang lain mungkin? Silahkan. Yang mau bertanya atau memberikan Saya masukan? Bu, ini Bu. Oke, silahkan. Nah, pagi Bu. Sebelumnya saya mau bertanya Bu. Nah, kira-kira apa sih Bu, yang harus dipersiapkan sama seorang entrepreneur dalam memulai sebuah usaha? Nah, kalau dari pengalaman Ibu sendiri, pernah nggak Ibu mencoba untuk memulai sebuah usaha? Dan kira-kira persiapan apa aja yang Ibu persiapkan untuk memulai sebuah usaha itu Bu? Terima kasih Bu. Bagus pertanyaannya, panjang dan mengena apa yang sudah Ibu lakukan. Intinya seperti itu kan. Maaf ya Bu, saya terpotong. kepanjangan ya Bu, maaf Bu. Ya, nggak apa-apa. Oke, saya coba jelaskan dengan menggunakan ini ya, apa yang sudah saya lakukan selama ini. Saya mungkin untuk membuka bisnis saya belum ya, tapi mungkin ya saya bantu-bantu teman ya di konsultan. Tapi yang bisa saya lakukan adalah saya selalu melakukan penilaian untuk entitas lain lewat kegiatan penelitian maupun pengabdian masyarakat. Jadi di sini saya coba share tentang apa yang sudah saya lakukan dalam kegiatan penelitian saya. Mungkin ini bisa dilihat teman-teman. Nah, yang pertama saya itu menulis, saya kan riset studi saya tentang bisnis ya, bisnis communication bisnis. Jadi ini satu tulisan saya yang pernah dipublish di jurnal internasional dari India, di mana saya di sini menulis tentang development of interpersonal and impersonal communication to support relationship marketing at the holding state-owned company. Nah, jadi di sini apa yang sudah saya bikin di sini adalah menjelaskan mengenai bagaimana satu entitas bisnis, ini kebetulan saya di sini ngomongnya BUMN ya teman-teman ya, perusahaan besar milik pemerintah, bagaimana mereka kemudian melakukan merge
misalnya dari perusahaan kecil di daerah bergabung menjadi satu. Dan waktu ini saya yang saya lakukan adalah bagaimana meneliti bagaimana sih proses merge itu apa ya, penyatuan, integrasi gitu ya, yang dilakukan oleh BUMN yang ada di negara ini gitu ya, di negara kita, dan kemudian bisa berjalan dengan baik sehingga menghasilkan hasil yang baik pula gitu. Ini sangat sulit, kenapa? Karena BUMN kan rata-rata seluruh Indonesia. Nah, ternyata mereka harus jadi satu di bawah kepemilikan satu perusahaan gitu kan, masih BUMN juga. Nah, ujungnya adalah nggak semuanya setuju biasanya gitu. Kalau nggak semua setuju, terjadi apa? Perpecahan. Nah, ini tentu saja amat sangat disayangkan karena bisa sangat berefek kepada produktivitas kerjanya. Nah, kemudian yang berikutnya saya pernah meneliti tentang ini tentang yang asalnya dari Surabaya mungkin tahu ya, ini tentang daerah prostitusi doli yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Nah, di sini itu saya berusaha menjelaskan bagaimana pemerintah daerah berusaha mengubah area prostitusi ini yang berkonotasi negatif menjadi daerah yang berefek positif. Yaitu dengan mengubah menjadi desa wisata dan juga daerah UMKM. Jadi di sini pelaku industri di daerah ini atau yang tinggal di kawasan ini diajak untuk menggeser kehidupannya dari menggantungkan kehidupannya dari prostitusi, kemudian diajak menjadi pelaku UMKM dan juga pelaku wisata yang bersih lah dalam tanda kutip, tetapi juga menghasilkan. Nah, intinya adalah wirausaha siapapun, mau pemerintah daerah, mau pemilik perusahaan atau mau pelaku usaha gitu ya, dia harus punya apa yang namanya insting untuk bisa mengubah daerah dari yang negatif menjadi yang positif dan menghasilkan profit, teman-teman. Jadi seorang wirausaha yang baik itu dia punya karakter yang baik dalam menilai apa yang menjadi potensi dari sebuah daerah atau wilayah itu tadi. Nah, ya saya juga pernah penelitian tentang, ini saya kasih 3 ya teman-teman ya, mungkin bisa di-share gitu ya teman-teman semua. Ini juga ditayangkan atau dipublish di sebuah proceeding internasional, di mana di sini saya menjelaskan mengenai sebuah bisnis yang dilakukan oleh sebuah radio. Kenapa saya pilih radio? Karena radio ini dianggap sebagai sebuah alat komunikasi, tetapi yang boleh ditinggalkan oleh generasi muda. Padahal dia makin kesini itu makin berpotensi, terutama dengan adanya podcast ya. Tetapi masalahnya radio sendiri masih didengarkan nggak sih oleh pendengarnya di masa digital seperti sekarang gitu kan. Nah, jadi saya di sini melihat apa sih yang dilakukan oleh orang-orang, para pendengar radio yang masih eksis, kira-kira apa sih buat mereka yang menarik dari sebuah radio itu sendiri gitu. Nah, ini adalah hal penting kenapa yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha. Kenapa? Karena ini sangat menentukan kira-kira pelaku usaha itu harus bisa mengupgrade apa yang menjadi unit bisnisnya. Kalau dia unit bisnisnya adalah yang dia jual adalah radio, artinya dia harus mengenal konsumennya seperti apa. Karena sangat penting sekali kita mengenal konsumen kita, teman-teman. Ya. Nah, selain juga kegiatan penelitian, saya juga punya beberapa kegiatan pengabdian ya. Kan kalau dosen katanya harus melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini saya melakukan kegiatan pelatihan pengelolaan komunikasi bagi kaum lansia. Di sini saya menjelaskan kepada beberapa orang yang sudah berusia 50 tahun ke atas, bagaimana caranya supaya bijak dalam menggunakan device-nya, gitu ya. Tambah juga, saya juga pernah melakukan kegiatan kegiatan pengabdian yang dilakukan di depan anak-anak
Oke, kalau begitu teman-teman semua, apakah masih ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, Sangat jelas Bu penjelasannya Bu. jelas ya. Oke, oke Terima kalau kasih begitu Ibu, cukup kita jelas mulai. Ibu. Siap, siap. Terima kasih ya. Kalau gitu kayaknya kita waktunya sudah selesai. Kita sudah kelas ini. Terima kasih untuk atensinya, perhatiannya, dan juga kerjasamanya sehingga kalian bisa berdiskusi bersama kita di sini. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Sehat-sehat Ibu. ya. Terima kasih, Terima kasih Bu. Ibu. Proses stop recording ya ini ya. Oke, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Sandra karena telah membimbing kami selama 4-5 bulan dengan sangat baik, dengan sangat sabar, dan sangat-sangat pokoknya the best lah Bu Sandra. Semoga kiranya Bu Sandra sehat selalu semangat dalam menjalani aktivitasnya serta selalu sukses dalam berkarya juga. Terima kasih sekali lagi Bu Sandra, Tuhan memberkati. Salam dari anak-anak kelas D. Terima kasih Bu Sandra. 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 Makasih Bu Sandra. Makasih Bu Sandra. Terima kasih Bu Sandra. Terima kasih Ibu Sandra. Bu Sandra, makasih buat semuanya. Terima kasih Bu Sandra. Terima kasih Bu Sandra. Terima kasih Bu Sandra. Stay safe and healthy di rumah aja. 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 Stay safe and healthy Ibu. Stay safe and healthy di rumah aja. Stay safe and healthy di rumah aja. Stay safe and healthy di rumah aja.